Karena biasa orang Jakarta jalan kaki, aduh males banget ya kan. Oke. Nama saya Farid, saya tour guide dari Jakarta Good Guide, jadi bawa walking tour hampir setiap akhir pekan. Kita biasanya udah stereotype Jakarta itu pusat bisnis gitu kan, ataupun pusat pemerintahan. Nah, kalau kota ini memang harus diulik ya. Kayak misalnya di Jakarta masih banyak sekali kampung-kampung yang menarik untuk didatengin gitu. Dan potensi wisatanya ini bukan hanya wisata yang kita wisata bersenang-senang ya. Jakarta sendiri karena dia ibu kota, sebenarnya potensinya lebih besar lagi karena banyak sekali kejadian-kejadian peristiwa bersejarah nasional yang terjadi di sini. Ketika kita bikin walking tour, ini sebenarnya bisa dibilang kayak semacam percobaan ya. Ini bisa dijelasin. Yang serunya di sini tuh mereka punya ritualnya. Chinese tea, Japanese tea, atau Indonesian tea gitu. Jadi Ngapain di Jakarta, macet, polusi gitu. Nah, saya ingin bisa berubah opini atau pendapatnya ketika mereka mengikuti walking tour. Ternyata setelah mengikuti walking tour, wisatawan asing ini bisa cerita, oh ternyata Jakarta menarik ya gitu kan. Oh ternyata Jakarta bisa dikunjungi karena ada Jakarta Good Guide, ataupun orang-orangnya ternyata ramah-ramah, ataupun ternyata oh ada cerita di balik kota metropolitan ini. Kita menceritakan dan membuat kegiatan berjalan kaki ini lebih menyenangkan. Jadi bukan hanya berjalan kaki dari satu titik ke titik lain, kita bekerja ataupun kita pulang, tapi juga berwisata dengan berjalan kaki. tenang aja. Berbeda kalau misalnya saya bawa tour, city tour itu yang hanya pakai mobil atau pakai bus. Saya bercerita gitu di dalam bus. Tidak merasakan berjalan, bertemu pedagang kaki lima yang ada di jalan, merasakan nyebrang di Jakarta, di jalanan Jakarta, merasakan panasnya. Jadi menurut saya juga dengan berjalan kaki ini pengalaman wisatanya jadi sedikit berbeda sih. Ini juga sebenarnya yang mengejutkan buat saya. Ketika 2016 itu mulai booming nih orang-orang lokal, saya tuh berpikir ngapain ya gitu orang Jakarta ikutan walking tour sama dipandu sama guide-nya. Oh ternyata saya menemukan orang Jakarta ini kalau untuk wisata mereka masih mau gitu untuk jalan kaki sejauh 2 kilo atau 3 kilo menghabiskan 2-3 jam meskipun cuaca panas atau bahkan hujan gitu ya. Dan panjang gitu. Kalau dibilang capek sih capek ya pasti jalan kaki kan. Tapi kalau misalnya udah suka gitu, jalan kaki kan sebagai bentuk salah satu olahraga juga ya. Jadi ya menikmati aja sih, dapat olahraganya, dapat menikmati sisi Jakarta yang sebenarnya kalau misalnya kita nggak explore, kita nggak pernah tahu bahwa Jakarta itu punya sisi seperti itu gitu. Kayak kamu beli burungnya terus kamu bebaskan. Ya karena pandemi kan kita nggak punya pilihan terlalu banyak buat jalan-jalan kan. Apalagi keluar kota ribet, ada swab test segala macem. Jadi salah satu solusinya ya ikut walking tour kayak begini. Hari ini saya ngajak anak saya yang pertama dan yang kedua supaya mereka juga ngerasain. Pertama mereka diajak juga kan mau tuh. Terus yang kedua juga mereka ngerasain gitu loh. Tour tuh nggak selalu harus fancy, harus selalu di resort gitu, enggak. Jadi 2020
itu adalah tahun yang paling buruk bagi Jakarta Good Guide karena kita tidak bisa melakukan walking tour selama dari bulan Maret sampai akhir tahun. Tapi di awal 2021 kita mulai bikin lagi walking tour dengan sangat membatasi jumlah peserta. Dan ya so far di pertengahan 2021 ini mulai reguler lagi setiap akhir pekan itu setiap hari Sabtu atau Minggu itu minimal ada 2 walking tour yang kita jalani di 2 rute yang berbeda. Oh ya, kalau misalnya mau cash bisa ke sini, kalau mau pakai QR code bisa di Sekarang udah bisa cash ya? bisa. PS Jewish ini adalah tip based yang sebenarnya sudah dikenal di mancanegara gitu ya. Cuman kayaknya di Indonesia memang baru. Jadi pada saat mereka mendaftar, peserta ini mendaftar, mereka tidak harus bayar dulu, tapi bayarnya setelah tur selesai sesuai dengan kepuasan mereka gitu. Berapa mereka mau bayar ke si tour guide-nya. Sistem pembayaran mereka kan pay as you wish tuh. Jadi bayar setelah kita ikut dan sesuai dengan tingkat kepuasan kita. Jadi nggak bayar di depan. Itu sih menurut saya good bargain banget gitu. Jadi yang kasih pertanyaan, kalian di tangan ya. Yang nyubi dulu aja Pak. Misalkan dulu. Aku kemarin dapat jatah nyubi. Bisa dibilang menguntungkan, iya, karena memang tidak ada modal yang kita keluarkan secara besar. Modalnya ya kita hanya berjalan kaki dan kemudian kita mencari pengetahuan ataupun cerita yang bisa kita ceritakan ke para turisnya gitu.